Awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selalu diidentikan dengan peran Wali Songo. Oleh mereka, agama Islam diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa yang saat itu menganut ajaran Hindu dan Buddha. Namun sebelum era Wali Songo, dakwah Islam sebenarnya telah dimulai oleh Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan seorang ulama dari Persia yang diutus ke tanah Jawa dalam rangka menyebarkan agama Islam. Dia sendiri diutus oleh Sultan Muhammad dari Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1404 Masehi. Tak sendiri, Syekh Subakir bersama sang paman yang juga merupakan generasi awal Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gresik. Di kemudian hari, sepak terjang Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam dikenal luas oleh masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan selain sebagai pendakwah, dia juga memiliki kekuatan yang bisa mengusir para lelembut yang mendiami pulau itu. Sebelum Syekh Subakir, ternyata sudah banyak ulama-ulama yang dikirim ke Pulau Jawa. Namun mereka pulang dengan tangan hampa. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa saat itu masih kuat dalam memeluk kepercayaan lama. Masih banyak yang menyembah benda-benda, arwah leluhur nenek moyang, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah mereka mendapat tantangan dan hanya sanggup mengislamkan segelintir orang saja. Karena dikenal akan kesaktiannya, Syekh Subakir kemudian diutus untuk menginjakan kaki di Pulau Jawa dan berdakwah Islam di sana. Selain itu, dia punya kelebihan lainnya seperti ahli ruqyah dan ahli amalan. Hal inilah yang konon membuat banyak bangsa jin merasa segan dan menyingkir ke daerah Alas Roban. Selain ke Alas Roban, para jin juga menyingkir ke Gunung Merapi dan Laut Selatan. Selain itu, Syekh Subakir konon memiliki batu hitam yang memiliki kekuatan magis. Di tanah Jawa, batu itu konon ditancapkan di Gunung Tidar, Magelang. Batu itu dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa membuat bangsa jin bergejolak dan akhirnya melawan Syekh Subakir. Namun pertarungan itu akhirnya bisa dimenangkan oleh Syekh Subakir. Selain memiliki kesaktian, ternyata Syekh Subakir merupakan ahli ekologi atau ahli lingkungan. Ia melarang masyarakat untuk membuat sumur di kawasan Gunung Tidar. Waktu itu, larangan membuat sumur bertujuan agar sumber mata air di bawah Gunung Tidar tidak menjadi kering. Saat itu dipercaya di dalam Gunung Tidar terdapat sumber mata air yang besar. Jika salah dalam pembuatan lubang sumur, dapat menyebabkan banjir besar yang bisa menenggelamkan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Konon dengan kesaktiannya dan tombak pusaka Kiai Panjang telah menubal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan wabah tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya. Lalu tombak pusaka Kiai Panjang tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Konon,
Tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, semuanya tak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak tersebut. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Karena saking panasnya bumi Jawa, Sabdo Palon yang selama kurang lebih 9.000 tahun bertapa di gunung akhirnya keluar. Sabdo Palon terusik dan melawan adu kesaktian dengan Syekh Subakir selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon kalah dan akhirnya muncullah perjanjian dengan Syekh Subakir. Kesaktian Waliullah Syekh Subakir terkenal dengan ahli memasang tumbal dan jimat. Wali yang termasuk Rijalul Gaib ini sangat dikenal sebagai wali keramat karena keberhasilannya mensucikan sejumlah tempat di Jawa agar kelak bisa dihuni oleh umat Islam. Di Indonesia sendiri, makam Syekh Subakir dibagi menjadi beberapa tempat. Lebih tepatnya petilasan. Salah satunya, dalam tulisan yang terpasang di Gapura adalah makam Syekh Subakir di Desa Penataran, Kecamatan Nglenggok, Kabupaten Blitar. Syekh Subakir merupakan seorang ulama dari Persia yang diutus ke tanah Jawa dalam rangka menyebarkan agama Islam. Cerita tutur menyebut Syekh Subakir yang memasang tumbal bagi tanah Jawa. Gunanya untuk menetralisir pengaruh negatif agar Pulau Jawa kondusif kondisinya. Kisah kesaktian Syekh Subakir membuatnya menjadi terkenal dan masyarakat sangat fanatik terhadapnya. Karena kefanatikannya itu bisa mengganggu ketauhidan masyarakat Jawa, Syekh Subakir diceritakan memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Informasinya simpang siur, namun beliau dikabarkan kembali ke negaranya itu mungkin benar. Jadi yang ada di beberapa tempat petilasan atau jejak tinggalan syiar Islam beliau di Blitar salah satunya. Karenanya di Tuban juga ada makam Syekh Subakir, Magelang juga ada. Sekilas tentang ulasan tentang Syekh Subakir. Semoga dengan ini kita semakin menghargai para leluhur-leluhur kita dan juga semakin percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.